Halo guys, salam produktif. Kembali lagi dengan aku Jessica yang seperti biasa akan menemani kalian semua selama kurang lebih 10 menit ke depan untuk membahas putar hal yang banyak menjadi pertanyaan kalian nih. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, kalian apa kabar dulu nih sob? Semoga baik dan sehat selalu ya. Kali ini aku akan membahas alasan kenapa ya wanita cenderung sensitif saat PMS. Nah, supaya waktu kamu gak terbuang percuma, mending langsung simak penjelasannya ya. Check this out. Siapa nih yang punya pacar kalem dan penyabar, pas waktu datang bulan bisa jadi galak dan sensitif banget? Atau buat kamu, para wanita yang jadi mudian saat PMS? Tenang, semua itu ada penjelasan ilmiahnya kok sob. Buat kamu yang belum tahu, periode datang bulan pada sebagian wanita tidak hanya berdampak secara fisik, seperti mengalami sakit kram pada perut, namun juga dapat mempengaruhi sisi emosional loh sob. Jadi wajar saja jika saat datang bulan wanita menjadi lebih mudah sensitif atau mengalami suasana hati yang buruk ketika masa haid itu datang. Mood buruk saat datang bulan sebenarnya adalah efek dari premenstrual syndrome atau PMS yang umumnya terjadi mulai dari 1 hingga 2 minggu sebelum datang bulan. Mood buruk biasanya sudah ada dari rentang waktu ini dan berhenti di hari kedua. Namun saat datang bulan, mood buruk bisa jadi lebih parah karena disertai dengan gejala fisik yang menimbulkan rasa tidak nyaman nih sob. Tapi sebenarnya apa sih alasan perubahan mood para wanita saat datang bulan ini terjadi? Yuk cari tahu alasannya berikut ini. Yang pertama, menurunnya serotonin. Perubahan hormon yang terjadi dalam tubuh saat datang bulan mempengaruhi cara cairan pada otak bekerja nih. Penelitian mengatakan bahwa produksi hormon serotonin menurun ketika sedang menstruasi dan hal inilah yang menyebabkan naik turunnya hormon pada tubuh. Buat kamu yang belum tahu, hormon serotonin ini berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pengantar sinyal antara jaringan saraf di mana salah satu perannya adalah mengatur suasana hati nih sob. Nah, rendahnya tingkat serotonin di otak inilah yang mengakibatkan datangnya rasa depresi, sifat lekas marah, dan tingginya keinginan untuk mengkonsumsi karbohidrat. Selain itu, di saat sedang menstruasi, dopamin dan gamma aminobutyric acid atau GABA dalam tubuh mulai menghilang. Dikarenakan tidak memiliki cairan dopamin dan GABA dalam tubuh, seseorang kemudian akan mengalami kesulitan untuk dirinya menjadi tenang karena fungsi sel ini adalah untuk membatasi aktivitas-aktivitas yang terkait dengan stres dan kecemasan. Yang kedua, hormon yang turun naik. Alasan wanita sensitif saat datang bulan selanjutnya adalah hormon yang turun naik. Di awal datangnya datang bulan, proses ovulasi mengakibatkan turun drastisnya hormon estrogen pada tubuh. Hal ini diperkuat dengan pernyataan seorang ginekologi bernama Alisa Dweck yang menjelaskan bahwa saat menstruasi, hormon lainnya bernama progesteron menjadi sangat bergejolak ketika naik menyebabkan suasana hati menjadi suram dan putus asa. Perlu diketahui, hormon estrogen memiliki banyak efek terhadap tubuh kita nih sob. Hormon ini bisa mempengaruhi produksi sekaligus efek dari endorfin jika dihubungkan dengan suasana hati. Sedangkan endorfin merupakan unsur pada otak yang berperan menghadirkan kenyamanan dan kesenangan. Hormon ini juga membantu meningkatkan kadar serotonin yang berperan dalam pola tidur, suasana hati, dan nafsu makan. Namun tentu saja tidak semua wanita merasakan efek yang sama dari perubahan hormon estrogen ini sob. Sebagian dari mereka ada yang lebih sensitif terhadap perubahan kadar hormon ini ketika sedang datang bulan. Alhasil, mereka akan lebih sensitif dan terlihat sangat mudah mengalami perubahan mood. Yang ketiga, pola makan yang tidak sehat. Terkadang kebiasaan kita sehari-hari seperti pola makan yang tidak sehat menurut Dr. Dweck dapat mempengaruhi suasana hati kita secara emosional loh. Jadi, sangatlah penting untuk menjaga kadar gula dalam darah. Maka, makanlah makanan yang sehat dengan asupan gizi yang cukup
Karena dengan mengkonsumsi makanan yang tepat, gejala seperti perasaan sensi dapat berkurang sob. Yang keempat, menurunnya daya tahan tubuh. Selanjutnya, alasan wanita sensitif saat menstruasi bisa jadi karena menurunnya daya tahan tubuh terhadap rasa sakit sob. Seorang dokter di bidang farmakologi bernama Julie Holland mengatakan bahwa toleransi tubuh terhadap rasa sakit ketika sedang datang bulan sangatlah rendah. Hal inilah yang dapat membuat seseorang lekas marah. Apalagi bagi para wanita yang salah satu gejala datang bulannya adalah nyeri atau kram perut. Duh, kamu harus hati-hati kalau berhubungan dengan mereka deh. Yang kelima, tubuh kurang istirahat. Alasan wanita sensi saat menstruasi yang terakhir disebabkan oleh tubuh kamu kurang istirahat nih sob. Ketika tingkat hormon menurun, tubuh cenderung tidak dapat mengontrol suhu internalnya sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman dan kesulitan untuk tidur. Jadi, biasakanlah melakukan olahraga secara rutin karena menurut Dr. Dweck, berolahraga dapat meningkatkan zat kimia positif yang membawa rasa bahagia pada diri kita. Beberapa penelitian pun mengatakan bahwa naiknya detak jantung saat setelah olahraga dapat menghilangkan rasa lelah dan mengalirkan endorfin bahagia yang sangat dibutuhkan terutama pada fase datang bulan. Nah, itu dia beberapa alasan mengapa wanita sensi saat datang bulan atau mengalami perubahan emosional secara drastis. Buat kamu para wanita, sebaiknya pada masa sebelum dan saat datang bulan, sebisa mungkin batasi juga diri kalian dari perdebatan yang tidak perlu, terutama mengenai hal-hal yang sensitif seperti masalah keuangan atau hubungan personal ya sob. Jika gejala PMS kalian sudah sangat mengganggu aktivitas sehari-hari, sebaiknya segera mengkonsultasikan hal ini dengan dokter. Termasuk jika gejala ini tidak juga hilang hingga beberapa hari setelah datang bulan. Stay healthy ya. Oke sob, itu dia sedikit pembahasan singkat kita mengenai alasan mengapa wanita cenderung sensitif saat mengalami PMS. Terima kasih ya sudah mau menyimak sampai habis. Buat kalian yang memiliki pertanyaan seputar apa aja, boleh banget nih komen di kolom komentar. Siapa tahu di video selanjutnya bisa kita bahas bareng-bareng nih. See you!